Di sini kita akan membahas satu persatu terkait data governance, di mana ini berkaitan dengan proses manajemen data. Di mana menurut DMA International versi 3, itu ada 9 kriteria data manajemen, data governance terkait dimulai dari data arsitektur manajemen, data development, database operation, data security, reference and master data, data warehouse and business intelligence, dokumen and control, metadata management, dan data quality management. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, kita akan terkait dengan proses data governance, di mana pada proses data governance itu ada 4 bagian terkait dengan hal itu. Dimulai dari planning nanti akan menghasilkan sebuah development, dari development akan menghasilkan operation, dan dari operation nanti akan berimbas kepada sebuah control. Nah, di mana pada bagian ini, untuk planning ke bagian development terkait dengan mengidentifikasikan kebutuhan data strategis perusahaan, adanya pengembangan dan memaintain strategi data, adanya pembentukan organisasi profesional manajemen data, adanya sebuah identifikasi dan penentuan pengurus data, lalu adanya pembangunan ketertaatan data dan organisasi kepengurusan, lalu adanya pengembangan, peninjauan, dan pengesahan prosedur, standar, dan kebijakan data, lalu ada peninjauan dan penyepakatan terkait dengan arsitektur data, lalu ada perencanaan dan sponsor layanan atau proyek manajemen data, dan ada estimasi nilai aset data dan biaya terkait. Nah, sementara dari operation ke control, itu kegiatannya terkait dengan pengawasan terhadap organisasi dan staf profesional manajemen data. Lalu ada koordinasi kegiatan ketertaatan data, adanya pengelolaan dan penyelesaian masalah terkait data, adanya monitor dan penjaminan terhadap regulatory compliance, lalu ada komunikasi, monitoring, dan penyelesaian arsitektur, prosedur, standar, dan kebijakan, lalu adanya pengawasan layanan dan proyek manajemen data, dan yang terakhir adanya sebuah komunikasi dan promosi sebuah nilai aset data. Nah, bagian kedua yaitu kita lihat dulu sebuah kasus, yaitu sebuah terkait perusahaan di mana data governance digunakan untuk mengatur kepemilikan data pada perusahaan. Nah, case-nya yaitu pada sebuah perusahaan adanya sebuah identifikasi pihak-pihak atau stakeholder yang terkait dengan data enterprise termasuk senior level manager. Dari sana, mereka-mereka ini nanti akan membuat sebuah daftar data yang disesuaikan dengan aturan. Nah, setelah daftar data ini terbuat, nanti pada sebuah rapat atau pada sebuah meeting akan ditentukan sebuah model kepemilikan data dan akan ditentukan apakah kelanjutan aturan sebelumnya atau akan diganti dengan yang baru. Nah, dari sini akan dibentuk sebuah peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga nantinya akan membuat sebuah tempat penyimpanan aturan yang terpelihara terkait dengan kepemilikan data, peran, tanggung jawab, dan informasi lain yang relevan pada perusahaan. Kita lihat bagian kedua, yaitu elemen proses untuk data arsitektur, yaitu terkait dengan analisis dan desain. Nah, prosesnya juga masih sama, ada planning, development, control, dan operation. Nah, di mana pada bagian planning, yang harus dilakukan adalah terkait dengan pengembangan model data perusahaan, lalu adanya alignment dengan model bisnis lain, adanya penentuan arsitektur database, adanya penentuan integrasi data atau arsitektur MDM, lalu adanya penentuan data warehouse atau arsitektur dari business intelligence, adanya penentuan arsitektur metadata, taksonomi perusahaan, dan adanya pengembangan terkait dengan standar data modeling. Nah, pada proses development, kegiatan yang dilakukan adalah terkait dengan peninjauan kualitas dan model data, serta pengelolaan integrasi dan versioning model data. Lalu, pada pihak operation akan menghasilkan sebuah kontrol, di mana kontrol ini akan menentukan sebuah kebutuhan informasi, lalu ada pengembangan dan terhadap maintain model data logis, dan pengembangan dan maintain terhadap model data fisik. Nah, ada sebuah case
pada sebuah perusahaan training yang menginginkan sebuah taksonomi yang sesuai dengan perusahaannya. Langkah yang pertama, yaitu perusahaan training memerlukan sebuah taksonomi untuk mengembangkan sistem manajemen dokumen. Nah, dari sana, perusahaan akan berkonsultasi dan menentukan tujuan dengan tim ahli. Kemudian, tim ahli akan menentukan strategi, pemetaan singkat, dan pendekatan yang akan dilakukan. Nah, pada akhirnya, tim ahli akan memberikan sebuah usulan taksonomi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.